Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita bisa terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbas ya mujibasa ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali melanjutkan karya beliau Al-Wabilus Shayyib, dan kemarin kita sedang membahas hadits Mu'adz radhiyallahu ta'alaan ketika Nabi SAW menyampaikan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahu kalian amalan kalian yang terbaik, amalan terbaik kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling meninggikan derajat kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa min an tulqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di peperangan lalu kalian menumpaskan mereka dan mereka berusaha menumpaskan kalian. Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullah azza wajalla, dzikrullah azza wajalla. Amalan tersebut adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah dan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah amalan yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada bertemu dengan musuh di medan perang. Dan kita sudah jelaskan bahwa bukan berarti nggak perlu berinfak lagi, tapi orang yang hatinya penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti nggak pelit dan berani berinfak, berani mengeluarkan harta yang besar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak hitung-hitungan. Pola pikirnya apa yang bisa saya berikan, namun sebatas berinfak secara zahir belum tentu karena Allah. Ada banyak orang berinfak riya, dan itu yang diancam oleh Allah dan Rasulnya SAW, dimasukkan ke neraka pertama kali. Liuqal jawad, itu diantara 3 orang yang dilemparkan ke dalam api neraka pertama kali adalah seseorang yang berinfak dan tapi agar dikatakan dermawan, faqadaqil, dan gelar itu telah didapatkan. Jadi sekali lagi, orang yang berinfak, orang yang memberi belum tentu karena Allah, tapi orang yang mengingat Allah dan selalu berzikir kepada Allah ketika pasti dia akan berinfak kalau dia punya harta, tapi belum tentu besar, tapi dia akan
totalitas dan nggak hitung-hitungan. Jadi orang yang berinfak besar, ibu-ibu sekalian, belum tentu karena Allah, dan belum tentu lebih baik daripada orang yang berinfak lebih sedikit. Tapi kalau orang yang senantiasa mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti punya mentalitas dermawan dan suka memberi, suka berinfak. Nah, infaknya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan. Jadi karena apa? Karena inti orang yang senantiasa mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, dia akan totalitas dalam memberi. Tapi tergantung rizki yang Allah kasih. Kalau rizkinya sedikit, ya dia hanya bisa kasih sedikit. Tapi itu 100% misalnya. Tapi itu 99% misalnya. Tapi itu 90%. Kayak Abu Bakar kasih 100%. Gitu. Tapi itu 50%. Dan ketika Allah kasih rizki banyak, dan dia akan kasih banyak juga. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, dalam surat At-Talaq. Hendaknya seseorang berinfak sesuai dengan rizki yang Allah lapangkan kepada dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, ya dia kasih sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kita SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Bisa jadi 1 dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Allahu Akbar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Karena lirajulin dirhaman. Kok bisa? Kata Nabi SAW, ada seseorang hanya punya 2 dirham. Berapa uangnya ibu-ibu sekalian? 2 dirham. Fatasaddaqa ajwaduhuma, atau fatasaddaqa ajwadahuma. Lalu dia menginfakkan yang terbaik dari 2 dirham tersebut. Artinya dia infakkan 1 dinar, lalu dia keep 1 dinar. Berarti dia berinfak berapa persen? 50%. Bayangkan, 50% dari harta. 50% dari harta. Wantalaqa rajulun ila irdi mali. Wantalaqa rajulun ila ardi malihi, atau ila urdi malihi. Dan ada seseorang yang dia menuju aset dan kekayaannya, fa akhadha minha mi'ata alfin fatasaddaqa biha. Lalu dia ambil 100.000 dirham dari total asetnya banyak banget, luar biasa, urdi malihi. Lalu diambil 100.000, mungkin hanya 3%, 2%, 1% dari hartanya, lalu dia sedekahkan 100.000 tapi 2%, 100.000 tapi 5%, 100.000 saya mungkin 10%, tapi ini 1 dirham 50%. Menangnya siapa yang menang? 1 dirham. Nah, itulah kekuatan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia hanya berinfak sedikit, tapi itu 50% hartanya, 70% hartanya, atau 1/3 hartanya, dan seterusnya. Itu yang perlu kita camkan. Allah ta'ala misawab. Dan kita tahu bersama-sama bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah talazum bainal zahir wal batin, keselarasan antara batin dan zahir. Jadi kalau batin kita senantiasa ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, itu anggota tubuh pasti baik. Makanya kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka semuanya akan baik. Itu poinnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Kita lanjutkan ibu sekalian. Dan sekali lagi yang perlu kita ingatkan bahwa amalan yang paling baik gitu loh, bagi wanita dan bagi pria tentu saja, tapi ini konteksnya kan kajian wanita. Amalan terbaik bagi wanita, amalan paling suci bagi wanita, amalan paling tinggi derajatnya bagi wanita, amalan yang lebih afdol daripada berinfak dengan emas dan perak dan bertemu dengan musuh adalah zikrullah. Zikrullah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala
Dan begitu kita ingat sama Allah, itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, akan mencegah kita dari perbuatan maksiat, dan akan mendorong kita untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan dan dengan kualitas yang baik. Allah Ta'ala misal. Kita lanjutkan pembahasan kita. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah yasiru fi tariqi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan menuju Makkah atau jalan menuju Makkah. Famara ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah gunung yang bernama Jumdan. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siru hadza Jumdan sabaqal mufarridun. Lewatilah gunung Jumdan ini, gitu loh. Jadi lewatilah atau berjalanlah melewati gunung Jumdan ini. Sabaqal mufarridun, dan al-mufarridun telah mendahului kita. Jadi sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului kita. Jadi lebih cepat daripada kita dan mengalahkan kita. Lalu ditanya Nabi SAW, wamal mufarridun, itu siapa mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun? Engkau mengatakan al-mufarridun telah mendahului kita, atau telah mendahului, telah meninggalkan, atau telah lebih cepat lah, menang lah gitu. Itu siapa ya Rasulullah SAW? Lalu apa kata Nabi SAW? Dzakiruna Allah katsira wal dzakirat. Mereka adalah laki-laki dan wanita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki dan wanita yang berzikir kepada Allah. Itulah. Jadi hadirin Allah muliakan, dan artinya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam mayoritas waktu dan kondisi mereka. Itu poin. Jadi menunjukkan bahwa orang-orang yang bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pasti unggul. Makanya kita lihat sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun itu telah mendahului, lebih cepat, lebih unggul, punya keistimewaan. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir hidupnya pasti lebih unggul, pasti lebih baik, pasti lebih di atas, pasti lebih bahagia, pasti lebih tenang. Karena itu dijamin Nabi SAW.
manusia itu kan tabiatnya ibu-ibu sekalian dan hadirin itu kan ingin terdepan, ingin lebih baik gitu, ingin lebih berhasil, ingin lebih cepat tahu gitu loh. Ibu-ibu aja kalau tahu sesuatu tentang anak dari tetangga tersinggung, kok tetangga lebih tahu tentang kamu daripada mamamu sendiri sih nak gitu. Bahkan ibu-ibu lebih tak dengar kondisi anak dari kakak atau adik ibu sendiri, ibu tersinggung. Lalu tegur anak kita, kenapa mama dapat kabar tentang kamu dari tante pula? Itu kan adiknya mama, ya kan mama yang lahirin kamu, gitu. Jadi kita ingin dapat informasi terdepan, gitu, pengen lebih cepat, ingin lebih dulu, gitu. Bahkan termasuk dalam hal-hal yang keseharian, apalagi dalam hal-hal besar, kita ingin lebih dulu, lebih cepat, lebih berhasil. Nah kalau kita ingin lebih itu, lebih unggul gitu ya, kuncinya adalah senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan berzikir dan mengingat Allah di sini bukan hanya dengan lisan sebagaimana kita katakan, tapi dengan lisan lalu dihayati dengan hati kita, maknanya diresapi, dihayati, lalu tercermin dalam setiap perbuatan dan sikap kita. Maka kalau ini bisa, maka kita akan jadi pribadi yang unggul. Kita buang-buang waktu nih, atau kita malas banget gitu, kita ingin rebahan, ingin ini, tapi baru 2 menit buang-buang waktu, kita ingat sama Allah. Ya Allah, Allah akan hisab ya, Allah akan tanya saya di hari kiamat, ini waktu dihabisin buat apa? Ini saya santai gini kan Allah lihat, akhirnya malu sama Allah dan takut dia ditanya sama di hari kiamat. Akhirnya habis itu bangkit lagi, bekerja lagi, beramal lagi, produktif, otomatis dia unggul gitu loh hadirin, lebih unggul. Suami pulang telat nggak kasih kabar, handphone nggak bisa dihubungi, begitu pulang udah pengen marah, udah sebel banget sama saya. Saya begitu mau meledak nih gitu, pintu diketok-ketok atau suami bilang assalamualaikum atau dia bawa kunci sendiri, lalu kita selot tuh pintu gitu loh, biarin diselot aja biar dia nggak bisa masuk, kecuali kita bukain. Udah pengen marah, ingat sama Allah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu maha lembut dan suka dengan kelembutan di segala sesuatu. Nggak jadi marah kita, maka kita jadi istri yang unggul gitu loh dibanding yang lain. Kalau yang lain udah marah-marah, ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Tapi begitu kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak terjadi. Dan begitu seterusnya hadirin sekalian. Jadi hadirin yang semoga muliakan, jelas mengingat Allah akan menjadi kita unggul, terdepan, dan hidup kita berubah. Gitu. Dan sebaliknya lalai sama Allah itu membuat kita habisin waktu lah, nonton nggak jelas lah, boros lah, belanja melebihi kebutuhan lah. Kalau stres shopping lah gitu. Artinya kan shopping, stres kan pikir ya. Aku suka, dan ada orang-orang kayak gitu. Kalau udah tertekan belanja, ya, bisa, apalagi bisa belanja online, pesen ini. Ya, tambah stres lah. Gitu kan, uang bulanan yang harusnya 30 hari dipakai dia 4 hari toh. Jadi hadirin Allah muliakan, ingat menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tuh ingat sama Allah, nggak jadi dia. Nah, itulah kelebihan. Kita kebangun jam 3 misalnya karena pengen pipis, itu kalau nggak ingat sama Allah tidur lagi, dan bisa jadi subuhnya bablas. Tapi ketika kebangun pengen pipis, ingat sama Allah, wudhu kita, wudhu, sikat gigi, bersih-bersih, salat tahajud, pahala maksimal. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan,
sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan sabaqal mufarridun. Kita akan lebih unggul, lebih cepat dan lebih berhasil. Maka ini maksimalkan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ingin jadi wanita yang unggul, ingin jadi wanita yang berprestasi, ingin jadi wanita yang produktif di atas jalan yang halal, ingin jadi wanita yang punya karya dengan tetap menjaga hal-hal yang disyariatkan dan tetap dalam koridor yang halal, kuncinya adalah banyak zikir dan ingat sama Allah. Bukan berarti hanya bertasbih atau bertahmid berkali-kali langsung semuanya selesai, enggak. Justru kan kita katakan zikir yang kita ucapkan lalu dihayati, lalu dibuktikan dengan perbuatan, itu ngerubah peta kehidupan. Itu kunci menjadi wanita yang unggul, wanita yang berprestasi, wanita yang solid, wanita yang bukan hanya baik tapi di saf terdepan dalam berbagai macam kebaikan. Kan tadi sebelumnya kan kita bilang bahwa orang yang ingat sama Allah pasti royal dengan tidak berlebihan, artinya pasti dermawan lah, pakai bahasa dermawan, suka memberi, suka nyumbang, ngebantu orang gitu. Kita udah capek banget pengen sampai rumah rebahan, terus ada teman butuh bantuan, terus kita ingat sama Allah, oh ya harus bantu dia, akhirnya bantu lagi. Jadi sekali lagi, kalau ingin jadi wanita yang berprestasi, jadi wanita yang unggul, wanita yang sangat produktif, wanita yang punya karir kebaikan yang banyak, karir ibadah yang banyak, maka ini solusinya dimulai dari mengingat Allah. Dan kita akan jaga waktu kita akan isi dengan kebaikan, kita akan belajar, terus belajar, kita akan belajar agama, lalu kita akan meningkatkan skill kita akan amanat dalam menjalankan tanggung jawab dan lain sebagainya, maka otomatis unggul, berprestasi, otomatis kita akan selangkah lebih maju dan selangkah lebih terdepan dalam tanda kutip. Cuman satu langkah Pak Ustadz, yaitu kan bahasa, maksudnya kita akan dan kita nggak tertekan dengan persaingan. Ini juga penting. Nggak hasad sama orang, nggak takut dikalahkan orang atau gimana mengalahkan orang lain, enggak. Karena bagi kita itu adalah konsekuensi, kausalitas atau akibat dari ketika kita ingat terus sama Allah. Enak gak sih kita nggak terlalu mikirkan di urutan mana posisi kita, tapi otomatis tuh gitu, by default gitu, nomor satu, atau di salah satu yang terbaik, salah satu yang terbaik. Kenapa? Ingat sama Allah. Bukan yang selalu aduh nanti kita disusul orang, lalu kalau orang niru kita gimana, kalau orang nilainya lebih tinggi daripada kita gimana, kalau disaingi, kita nggak mikir demikian. Itu terjadi kalau kita mikir makhluk. Tapi kalau kita memikirkan nama dan sifat Allah dan berzikir kepada Allah, itu bukan isu bagi kita. Kalau kalahkan saya, kalahkan aja. Saya ibadah bukan untuk mengalahkan Anda kok. Saya beribadah untuk mencari wajah Allah. Dan yang ada di hati saya, ingat sama Allah, bukan ingat sama prestasi kamu. Nah, Anda ingat sama Allah, Allah minta saya lakukan yang terbaik, ya saya coba lakukan yang terbaik. Nah, tadi by default, kalau kita melakukan secara otomatis, kalau kita melakukan yang terbaik, ya kita ada di saf-saf pertama, bismillah, otomatis dengan taufik Allah SWT. Dan kalaupun kita nggak ada di saf pertama, nggak masalah, tapi kita sudah berhasil di sisi Allah SWT juga. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin.
Begitu juga yang bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya terkait ibu kurang setuju dengan calon pasangan dan cenderung untuk tidak lanjut ke proses nadhar. Dan ibu bilang kalau bisa sabar sedikit lagi, insya Allah ada yang sesuai kriteria kamu. Apakah ini salah satu tanda jawaban istikharah ya Ustaz? Saya sedang bingung. Semoga Allah berikan pertolongan kepada saya. Amin wa alamin. Jazakallahu khair wa iyyakum. Jika yang pertama yang menentukan dalam konteks ini adalah ayah, kalau dalam ilmu fikih ya, bukan ibu. Tapi jelas pandangan ibu harus diperhitungkan, dan kalau bisa kita wujudkan dan perjuangkan, maka itu yang terbaik. Tapi yang menentukan nikah atau enggak adalah wali, dan wali itu hukum asalnya ayah. Jadi kalau ibu nggak setuju tapi ayah setuju, bahkan ayah semangat banget gitu, lalu mau menikahkan, maka dinikahkan, pernikahannya sah atau tidak? Sah dan aman, karena yang menjadi syarat adalah wali, bukan ibu. Tapi sekali lagi, pandangan ibu, khususnya pandangan semua orang tua, itu perlu ditampung, dipertimbangkan, dan kalau bisa diwujudkan selama tidak haram. Itu poin pertama. Yang kedua, lihat alasan ibu kita tersebut. Kalau alasannya objektif, bahkan sesuai dengan dalil, sesuai dengan pengalaman gitu, ada dalilnya valid, sesuai dengan keterangan para ulama, lalu pengalaman, maka saran saya ikuti ibu gitu. Apalagi bahasa ibu kalau bisa sabar sedikit, insya Allah ada yang sesuai kriteria kamu. Jadi artinya petanya apa sih? Ini sosok belum sesuai dengan kriteria kita. Jadi ibu tuh ini bukan kriteria yang ibu inginkan, bukan gitu. Tapi ibu kasih alasan yang bagi kita ini sangat mendukung kita, mendukung penanya maksudnya. Kalau kamu sabar sedikit, insya Allah kamu akan dapat yang sesuai kriteria kamu, bukan kriteria ibu, kriteria kamu. Jadi ini kan udah bagus banget. Dan insya Allah kalau didukung dengan doa ibu, apalagi ibu bilang sabar sedikit, jadi ibu nggak bilang kalau kamu bisa sabar jauh lebih lama lagi gitu loh, tapi kan sabar sedikit. Jadi semoga Allah kasih taufik lah. Doa ibu kan kuat hadir, apalagi ini tidak menghalang-halangi, dan ini mengakomodir kriteria dari anaknya. Jadi walau ta'ala alam ya, karena tentu saja harus menilai dari banyak faktor, tapi ini sangat layak untuk ini kan, kecuali kalau semua kriteria kita ada, atau kriteria yang kita inginkan ada, dan sesuai dengan kriteria yang baik menurut Allah dan Rasulnya SAW, tapi tiba-tiba ibu nggak setuju karena faktor subjektif atau faktor yang kurang kuat, nah itu bisa tapi kalau ibu sudah di pihak kita dan minta kita sabar, saya rasa itu yang terbaik Allah Ta'ala misalnya. Tapi istiqorohkan lah, dan bicara sama ayah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan semua orang yang saya cintai. Amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Saya dan suami sudah hijrah kurang lebih 13 tahun. Namun suami saya masih suka nonton film dewasa dan suka berselingkuh, bahkan sampai berzina. Alhamdulillah. Padahal beliau rajin sholat malam dan sedekah, juga sering menasihati dan menyemangati orang-orang untuk berbuat baik. Usia pernikahan kami sudah 14 tahun. Selama itu saya diselingkuhi terus, Ustadz. Namun beliau tetap sayang, baik, dan bertanggung jawab. Kami juga belum dikaruniai keturunan. Saya dulu sempat berkali-kali meminta cerai dan kabur dari rumah. Tapi membuat saya sadar ketika dengar kajian Ustadz tahun 2017 di mobil. Lama ya, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Ustadz bilang seringkali kita menyerah padahal kita belum perjuangkan apa-apa.
Dari situ saya sadar saya belum berjuang sama sekali. Nah, semenjak itu saya izinkan beliau poligami asalkan jalur ta'aruf. 7 tahun mencari adik madu, belum ada yang cocok. Sambil mencari adik madu itu, beliau diam-diam masih suka selingkuh. Saya maafkan lagi. Akhirnya tahun ini ketemu jodohnya, beliau poligami secara ta'aruf dengan gadis usia 23 tahun. Tapi saya nggak suka dengan akhwatnya, menurut saya genit. Walaupun sudah bercadar, masih berdandan menor, memakai lensa mata, dan juga mendayu-dayu kalau bicara. Akhwat ini anak korban perselingkuhan bapaknya dengan dengan itu. Ternyata berat Ustadz di poligami walaupun secara syar'i. Kadang saya naik turun emosinya, terkadang pasrah, terkadang ingin menyerah, berasa suami saya kok selingkuh bertonton tapi selalu Allah mudahkan urusannya. Selama jadi istri saya melayani dengan baik, namun jika suami buat kesalahan, lisan saya suka mengancam dan nyumpahin. Bagaimana Ustaz agar lisan saya tetap terjaga baik dalam kondisi marah maupun tidak? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum barakallahu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada penanya dan kepada suaminya. Yang pertama, coba satu-satu ya. Pertama, kalau qadarullah ada suami yang selingkuh atau berzina bahkan berkali-kali, maka opsinya bukan langsung dipersilahkan poligami, bukan. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Kenapa demikian? Apalagi selingkuhnya dengan wanita A, wanita B, wanita C, wanita D, dan seterusnya. Dan itu karena pertama, kalau syahwat seseorang kalau orang tidak berusaha, berjihad, berjuang untuk mengontrol dan membatasi hawa nafsunya, membatasi syahwatnya. Dan buktinya apa? Saya nggak bicara atas penanya ya. Misalnya ada orang zina sama A, sama B, sama C, sama D, panjang gitu. Maka poligami bukan solusi, karena poligami tetap membatasi gitu. Yang membedakan adalah 1, 2, atau 3, atau 4 maksimum. Jadi bukan membebaskan. Jadi kalau isunya adalah tidak mau membatasi, tidak mau mengkontrol, tidak mau membatasi syahwatnya atau hawa nafsunya hanya dengan pintu yang halal, maka ini pun juga bukan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berzina itu yang pertama disuruh tobat dulu, bukan diarahkan poligami, tapi disuruh taubat dan nasuha. Itu poin. Bukan disuruh nikah, disuruh taubat dan nasuha. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poligami itu bukan hanya poligami itu jauh lebih kompleks, jauh lebih pelik dibanding hanya tentang memberikan syahwat dalam koridor yang halal, bukan itu. Atau sebatas suka-sukaan atau cinta-cintaan, enggak. Karena salah satu faktor keberhasilan adalah taufik dari Allah. Lalu yang kedua, leadership dari suami.
salah satu kunci dari kepemimpinan adalah apa? Yang disepakati semua teori kepemimpinan, amanah. Iya nggak? Emang ada pihak yang khilaf tentang sifat amanah bagi seorang pemimpin? Semua sepakat bahwa syarat jadi pemimpin yang baik harus amanah. Dan berzina dalam kondisi Anda sudah menikah itu bukan tindakan yang menunjukkan Anda amanah. Jadi kalau dikasih solusi poligami bisa jadi tambah berantakan, karena faktor amanah dan faktor kepemimpinan secara umum dan faktor amanah secara khusus di poligami jauh lebih rumit, jauh lebih pelik, dan jauh lebih susah dibanding monogami. Jadi ini jadi solusinya bukan silakan. Nah, ini akar masalahnya apa? Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya kan di antara orang-orang soleh dulu kalau ingin poligami atau menikah, mereka tanya ke guru mereka yang bertakwa, punya ilmu matang dan berpengalaman. Oh, saya bisa nggak nih kira-kira? Karena itu bukan sebuah hal yang mudah. Lalu yang berikutnya, kita tahu ada perselisihan para ulama dalam hukum mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang berzina. Sebagian para ulama menyatakan bahwa nggak boleh menikah dengan pezina atau mempertahankan pernikahan dengan pezina. Makanya itu tadi, kalau pasangan atau suami, ada suami berzina, bukan disuruh nikah lagi, karena sebagaimana bilang nggak boleh pezina itu nikah atau nggak boleh menikah dengan pezina. Sebagian ulama seperti Syafi'i yang mengatakan masih boleh tapi makruh. Dan kalau wanita itu bisa menafkahi dirinya sendiri, sangat dianjurkan untuk berpisah. Kalau bisa menafkahi diri sendiri, sangat dianjurkan untuk berpisah. Dan perbedaan ini diantaranya dalam memahami surat An-Nur ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki berzina tidak menikah kecuali dengan wanita yang berzina, dan perempuan atau wanita yang musyrik. Dan laki-laki dan wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Gitu. Nah, ada perbedaan. Jadi ayat ini membuat sebagian ulama mengatakan nggak boleh nikah dengan orang yang berzina, karena makna wa hurima dzalikal mu'min adalah orang mukmin tidak boleh berzina, orang mukmin tidak boleh menikah dengan pezina. Lalu sebagian ulama yang mengatakan hukumnya tidak sampai haram tapi masih makruh, menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah wa hurima dzalikal mu'min adalah dan diharamkan zina bagi orang-orang beriman. Bisa dipahami kan? Itu poin. Jadi yang harus dilakukan adalah taubat dulu. Itu poin. Tapi jadi bukan
bukan langsung diarahkan untuk berpoligami. Enggak. Poligami sebuah hal yang enggak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah, dan itu membutuhkan banyak faktor yang jauh lebih pelik, dan diantaranya kepemimpinan, ketakwaan, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi, maka kalau suami belum bertobat, kembali ingatkan untuk bertobat. Terus yang kedua, karena ini sudah terjadi, dan kalau suami sudah bertobat, maka kita berusaha bertakwa di kota kita, gitu loh. Kalaupun kita nggak cocok dengan madu kita nggak diwajibkan untuk cocok dengan madu kita, nggak diwajibkan kok. Jadi ya jangan self blaming, oh ini pasti karena hati saya kotor. Enggak, kita nggak diwajibkan untuk cocok, tapi kita fokus pada kotak kita untuk bertakwa, beramal saleh, berbuat baik sambil melihat bagaimana dinamika ke depan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan perbanyak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin, dan seluruh tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap saya sebaiknya? Jadi di kantor saya selalu dibecandain dijodohkan dengan guru X oleh guru-guru lain di kantor. Ketika rapat atau evaluasi sering dijodoh-jodohkan. Saya sebenarnya tidak suka dengan guru X, tapi saya diam saja, tidak merespon biar tidak ribut. Ternyata si guru X ini sempat saya tahu berseliweran di sekitar rumah saya. Seliweran. Ya, oke. Berseliweran. Saya tidak tahu niatnya apa. Saya khawatir beliau nge-stalk saya. Stalking ya. Di sekolah pun pernah si guru X ini seperti berusaha ngejar jalan di belakang saya. Pas saya noleh ke belakang, beliau segera bablas. Jadi horor saya, Ustaz. Ini agak-agak ini ya, horor ya. Langsung hilang gitu. Saya takut kalau saya klarifikasi malah dikirain saya baperan atau kegeeran. Takut juga kalau saya terang-terangan menolak, nanti beliau tersinggung dan menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya jadi tidak begitu nyaman di tempat kerja saya, tapi saya butuh kerja karena abah saya sakit dan sudah tidak bekerja. Saya pun memilih bekerja di sini karena yang paling minim mudaratnya dibanding tempat kerja lain di sini. Nasihat Ustadz, jikalau ada grup ta'aruf, saya ingin bergabung sebagai ikhtiar saya mencari jodoh agar Allah melindungi dari fitnah ataupun ain. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kami semua. Amin. Kalau grup ta'aruf sampai saat ini kami belum ada, tapi mungkin sebagian guru-guru kita atau ustadz punya dan amanat dan baik bisa ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu terlalu fokus aja ngerjain tugas kita, kan ini juga belum jelas. Iya, jadi kan masih asumsi. Tapi kalau di bercandanya udah kebanyakan, nggak masalah kita bicara. Dan bicara nggak perlu buat upacara di satu upacara bendera hari Senin, enggak. Tapi bicara ke siapa yang paling kompor, nah itu yang disampaikan. Tolong jangan bicara itu lagi. Baik-baik aja. Gitu. Tapi kalau itu udah terlalu berlebihan, tapi pada dasarnya kita nggak bisa bungkam mulut orang. Jadi kalau kita menanggapi itu sebenarnya nggak akan selesai hidup. Tapi kalau dirasa sudah mulai nggak sehat atau ini, terus sampaikan. Apalagi ini guru ya, guru kan dituntut menjadi teladan, bukan bertindak seperti anak kecil yang jodoh-jodohin itu sweet kan, bukan gitu ya. Guru kan punya marwah, punya cara bermain yang cantik, punya kebijaksanaan dan seterusnya. Guru itu teladan, guru pemimpin. Maka marilah jadi guru yang
yang baik gitu loh, dan sampaikan ke mereka. Lalu kalau memang kalau guru tersebut tertarik dengan kita, coba pelajari dulu sejenak gitu loh. Siapa tahu hidden gem gitu loh. Siapa tahu ini berlian yang tersembunyi gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Dan banyak kasus kan gitu, nggak suka, tapi iya nikah sampai 20 tahun lengket aja gitu. Awalnya tuh nggak suka tuh, tapi ya itulah gigi segala macam. Gitu, perempuan tuh sering banget kasus demikian. Jadi ya nggak usah terlalu ini, tapi pelajari sejenak aja. Kalau orangnya soleh, bertakwa dan seterusnya, kenapa enggak gitu lah. Itu poin. Dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang kita nggak, sama sekali nggak masuk itu, ya sudah. Dan jangan kasih harapan. Dan jangan menikmati ketika diperhatikan. Karena seringkali terkadang kita ya itu nggak suka sih, tapi ada sisi GR juga. Senang gitu diperhatiin, senang itu. Ya manusia lah. Jadi itu hati-hati. Lalu dan jangan silakan cari grup taraf gitu selama halal, tapi jangan terpaku juga, karena semua itu hanya sarana. Bisa dapat dari situ, bisa jodohnya di tempat lain. Tapi kalau bisa satu circle dengan kita yang track recordnya bisa terbaca oleh pihak-pihak lain gitu loh. Jangan dari negeri entah berantah yang kita nggak tahu, atau dari planet lain, jangan. Karena penting banget background dan latar belakang seseorang untuk bisa menatap ke depan. Jadi yang terbaik satu lingkungan, dalam arti bisa fit and propernya bisa jelas dan lebih ketebak arahnya nih kemana. Allah Ta'ala bisa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga memberikan taufik. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.